Setelah mengambil keputusan, Yang Kai tidak menunda lebih jauh dan segera mengikuti Yin menuju satu-satunya gerbang dunia. TL. Yin akan diubah menjadi Yin. Ketika dia pertama kali datang ke benua Cloud Shadow, dia, Bai Zuo, dan yang lainnya telah melewati gerbang dunia ini. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahu bahwa ini adalah wilayah Lai Kuang. Sekarang dia datang ke sini lagi. Lai Kuang sudah mati, dan Raja Iblis di bawah Lai Kuang telah tersebar dan dibawa pergi. Tempat ini telah menjadi tempat tanpa pemilik. Hanya saja Yang Kai tidak berbicara. Jadi Lao Ke dan dua Raja Iblis tingkat tinggi lainnya tidak berani menempati tempat ini. Hanya menunggu dia membuat keputusan. Lao Ke dan Kesen ada di dekatnya. Dan Yang Kai telah meminta mereka untuk menyelidiki situasi Gua Iblis Segudang. Jadi setelah beberapa hari, mereka akan mendapatkan beberapa hasil. Di tengah jalan, transmisi suara terdengar. Ketika Yang Kai tiba di dekat gerbang dunia, dia melihat Lao Ke, Kesen, dan sekelompok Raja Iblis menunggu dengan hormat. Tanpa menunggu Yang Kai tiba, Lao Ke dengan cepat maju dan membungkuk hormat. Bagaimana situasinya? Yang Kai bertanya pada Lao Ke. Lao Ke menangkupkan tangannya dan berkata, seperti yang diprediksi oleh Raja Agung, Lai Kuang telah berkolusi dengan benua dataran biru. Ketika dia pergi ke Cloud Shadow City, Myriad Demon Cave dijaga oleh Tu Qialuo. Melihat tatapan curiga Yang Kai, Yin berbisik padanya. Tu Qialuo itu adalah Raja Iblis dari benua dataran biru, bawahan dari Tuan Yue Sang. Kekuatannya tidak buruk. Petik 2. Karena dia bisa mengatakan bahwa kekuatannya tidak buruk, dia seharusnya menjadi Raja Iblis tingkat tinggi. Yang Kai mengangguk. Lalu di mana Tu Qialuo sekarang? Lao Ke dan Kesen tidak bisa menahan perasaan canggung. Melihat ini, Yang Kai tahu bahwa mereka telah membiarkan seseorang melarikan diri. Tetapi ini wajar saja. Meskipun pasukan benua dataran biru telah menjangkau benua Cloud Shadow untuk merambah Gua Iblis Segudang dan Pil Iblis Segudang, mereka masih memiliki Half Sein yang mendukung mereka. Tidak seperti Lao Ke dan yang lainnya, yang tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka, dan yang berada dalam situasi canggung. Meskipun pembunuhan Yang Kai atas Lai Kuang telah memberi mereka kepercayaan diri, mereka tidak berani untuk benar-benar menentang Yue Sang. Dengan kekuatan mereka saat ini, membunuh Tu Qialuo tidak akan sulit. Tetapi setelah membunuhnya, mereka pasti akan berada dalam masalah. Jika Yue Sang datang untuk mengejar mereka di masa depan, mereka pasti akan mati tanpa kuburan. Karena itu, mereka hanya mengambil kembali Myriad Demon Cave di bawah perintah Yang Kai. Dan untuk Tu Qialuo, mereka membiarkannya pergi begitu saja. Ketika Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, tentu saja canggung. Untungnya, Yang Kai tidak berniat untuk mengejar masalah ini. Hanya memberi mereka pandangan yang dalam saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Melambaikan tangannya, dia berkata, sekarang situasi Cloud Shadow telah diputuskan dan Myriad Demon Cave berada di bawah kendaliku. Raja ini akan mulai menyelidiki gerbang dunia ini mulai hari ini dan seterusnya. Mencoba menemukan cara untuk mempertahankan satu-satunya saluran ini. Kamu semua harus melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Mulai hari ini dan seterusnya. Gerbang dunia ini akan disegel sementara. Dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Karena dia ingin mempelajari gerbang dunia dan mengetahui prinsip-prinsipnya. Dia membutuhkan lingkungan yang tenang dan tidak terganggu. Gerbang dunia secara alami harus disegel dan tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Untungnya, ada banyak orang di sisi ini. Jadi pertahanan di sekitarnya sudah cukup. Ya, Lao Ke dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Berpikir bahwa hari-hari baik mereka telah berakhir. Seorang master baru telah datang ke benua Cloud Shadow. Dan mereka tidak akan pernah bebas lagi. Tetapi sekali lagi, jika Yang Kai benar-benar dapat menstabilkan gerbang dunia ini dan memastikannya tidak menghilang, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir tentang retret masa depan mereka. Yang Kai melanjutkan, Lao Ke. Bawahan ini ada di sini, jawab Lao Ke. Kembalilah ke Cloud Shadow City dan bawakan aku Boya. Meskipun dia sebelumnya telah memperingatkan Li Siqing untuk berhati-hati terhadap Boya. Yang tahu jika Boya masih memiliki ide tentang Li Siqing setelah dia pergi, akan lebih baik untuk membawanya ke sini. Terlebih lagi, jika dia ingin memahami misteri gerbang dunia, dia tidak bisa terlalu terganggu. Dia tidak bisa terlalu mempercayai Lao Ke dan yang lainnya, dan hanya Boya yang bisa melindunginya saat dia fokus mempelajari gerbang dunia. Dengan boneka jiwa di tangan, dia tidak takut Boya akan berpikir dua kali. Lao Ke menerima pesanan dan pergi. Yang Kai merenung sejenak sebelum menoleh ke Kesen dan bertanya, aku selalu ingin bertanya padamu. Bisakah kamu membeli Myriad Demon Pills? Pil iblis segudang sangat berguna untuk perwujudannya. Tetapi jumlah yang dibutuhkan terlalu besar. Jika dia bisa membelinya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Sekarang dia bertanggung jawab atas benua Cloud Shadow.
dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini berada di bawah kendalinya. Dengan situasi benua Cloud Shadow saat ini, dia mampu membeli beberapa pil iblis segudang. Itu mungkin, tetapi tidak mudah untuk membeli. Kesen mengerutkan kening. Setiap Raja Iblis membutuhkan benda ini. Begitu ada di tanganmu, kamu harus segera mengkonsumsinya dan memperbaikinya. Yin juga berkata, di masa lalu, setiap kali kami mengumpulkan Myriad Demon Pill, kami akan dapat memperoleh 1 atau 2. Tetapi kami tidak pernah memiliki kelebihan. Jadi kami dengan cepat menghabiskannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, Raja Agung, apakah kamu ingin membeli Myriad Demon Pills? Yang Kai mengangguk, ya. Yin berkata, kalau begitu saya menyarankan Raja Agung untuk tidak membelinya. Benda ini sangat mahal. Berapa mahal? Yang Kai menatapnya dengan bodoh. Yin menjawab, 50 hingga 80 juta kristal iblis tingkat tinggi hanya dapat membeli 1. Itu tak ternilai harganya. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memamerkan giginya. Dia berpikir bahwa memenangkan 1 miliar kristal iblis dari Blood Fighting Pit sudah merupakan harga yang cukup tinggi. Tetapi jika dia mengatakan demikian, dia hanya akan mampu membeli sekitar selusin pil iblis segudang, dan dia bahkan mungkin tidak akan mampu untuk membeli banyak. Di sisi lain, jika 1 miliar kristal iblis diberikan kepada perwujudan untuk disempurnakan, efeknya tidak akan jauh lebih buruk daripada mengonsumsi Myriad Demon Pill. Ini benar-benar berita buruk. Yang Kai tiba-tiba kehilangan minat untuk membeli Myriad Demon Pill. Bahkan jika dia bisa memobilisasi semua sumber daya di benua Cloud Shadow, dia mungkin tidak akan bisa membeli banyak. Dengan masalah ini diselesaikan, Yang Kai melambaikan tangannya untuk mengabaikan keduanya saat dia terbang menuju gerbang dunia. Berdiri di depannya, dia dengan hati-hati memeriksanya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Gerbang dunia ini bisa dikatakan sebagai koridor void yang besar, dan aura kacau di dalamnya mengeluarkan perasaan berbahaya. Yang Kai tahu bahwa dengan pencapaiannya saat ini di luar angkasa, mustahil baginya untuk menciptakan hal seperti itu. Tetapi jika dia ingin mempertahankan stabilitasnya, mungkin ada caranya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki situasi gerbang dunia ini. Di bawah, Kesen dan Yin mulai membubarkan Demon Rache di bawah komando mereka. Dengan gerbang dunia sebagai pusatnya, semua kekuatan dalam radius 30 km dibentuk untuk mencegah orang yang tidak terlibat mendekati gerbang dunia, agar mereka tidak mengganggu Yang Kai. Sebelum Yang Kai mengungkap rahasia gerbang dunia ini, ras iblis dari benua Cloud Shadow bisa melupakan untuk pergi melalui gerbang dunia ini. Meskipun ini akan menyebabkan beberapa ras iblis mengeluh, karena ini menyangkut masa depan seluruh benua Cloud Shadow, mengeluh tidak ada gunanya. Dalam kekosongan di atas, Divine Sense Yang Kai menyapu gerbang dunia inci demi inci, mencoba memahami kekuatan luar angkasa mendalam yang terkandung di dalamnya. Ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, memahami hukum luar angkasa di sini memang membantu pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Bagaimanapun, koridor void yang begitu besar belum pernah ada di batas bintang, dan berbagai misteri yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sama seperti dia samar-samar merasa bahwa dia telah mendapatkan sesuatu, fluktuasi hukum luar angkasa tiba-tiba datang dari gerbang dunia. Ini menyebabkan Yang Kai mengangkat alisnya, berpikir bahwa itu adalah fluktuasi yang tidak stabil dari gerbang dunia itu sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, Demon Rache muncul di depannya. Kultivasi pembudidaya ras iblis tidak terlalu tinggi, hanya di alam komandan kepala iblis. Begitu dia muncul, dia segera bertemu dengan Yang Kai dan terkejut, berpikir bahwa seseorang menyergapnya di sini. Dia segera memanggil Demon King-nya dan bergegas ke samping. Setelah menstabilkan dirinya, Yang Kai menatapnya dengan dingin. Selain itu, sepertinya ada banyak pasang mata yang menatap ke arahnya. Alis komandan iblis berkerut saat dia melihat sekeliling. Keringat dingin menetes di wajahnya. Di bawah, ada lebih dari 10 raja iblis yang memelototinya. Dan dalam radius beberapa puluh kilometer, ada banyak komandan kepala iblis dan komandan iblis yang mengelilinginya, membuatnya merasa seperti domba yang secara tidak sengaja tersandung ke dalam jurang. Sarang serigala, ketakutan memenuhi hatinya saat dia memaksakan senyum ke arah Yang Kai dan bertanya, apakah Tuan butuh sesuatu? Nyah, Yang Kai melambai padanya, suasana hatinya agak asam. Komandan kepala iblis dengan cepat berbalik dan terbang ke arah tertentu, hanya terengah-engah ketika dia jauh. Yang Kai berteriak, Kesen. Kesen dengan cepat terbang dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung, bawa beberapa orang ke gerbang dunia di sisi benua dataran biru dan blokir. Tidak ada yang diizinkan melewati gerbang dunia.
Komandan Kepala Iblis barusan seharusnya datang dari Blue Plains dan kebetulan diteleportasi di dekat gerbang dunia ini. Bahkan jika dia tidak diteleportasi ke tempat ini, begitu seseorang melewati gerbang dunia, itu pasti akan menyebabkan semacam gangguan dan mengganggu pemahaman Yang Kai tentang misteri gerbang dunia. Mendengar ini, ekspresi Kesen menjadi sedikit lamban. Ini tidak bagus kan? Itu adalah wilayah Tuan Yue Sang. Kami tidak berhak ikut campur. Belum lagi, mereka baru saja mengusir Tu Qialuo beberapa hari yang lalu. Jika mereka membawa orang untuk menyegel gerbang dunia di sana sekarang, bagaimana pihak benua biru bisa membiarkan masalah ini pergi? Jika mereka tidak hati-hati, itu akan menyebabkan konfrontasi antara dua benua. Yang Kai mencibir, apa yang kamu takutkan? Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia oleh Sein. Kesen berkata dengan canggung. Bahkan jika Tuan Yue Sang tidak ada di sini, masih ada hampir 10 Raja Iblis tingkat tinggi di benua dataran biru. Jadi kami jelas bukan tandingan mereka. Benua dataran biru memiliki perlindungan Yue Sang. Jadi bahkan jika kekuatan utama ras iblis telah dipindahkan ke medan perang dua dunia, masih ada lebih banyak Raja Iblis yang tersisa daripada sisi Cloud Shadow. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak Cloud Shadow pasti akan sangat menderita. Yang Kai meliriknya dan berkata, jika mereka keberatan, biarkan mereka berbicara dengan raja ini. Kesen mendengar ini dan merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa Yang Kai bertekad untuk menyegel gerbang dunia di sana. Jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan pergi. Setelah dia memerintahkan beberapa Raja Iblis untuk mengikutinya melalui gerbang dunia ke benua dataran biru, Yang Kai menutup matanya dan terus memahami. Selama 2 hari berikutnya, tidak ada yang terjadi, dan tidak ada seorang pun dari pihak Cloud Shadow yang berani mengganggunya. Setiap orang yang ingin melewati gerbang dunia dicegat, begitu pula Blue Plains. Tampaknya Kesen tidak ceroboh. Boya sudah tiba dan menatap tajam ke arah Yang Kai tidak jauh, seolah dia ingin memakan daging dan darahnya. Yang Kai tidak memperhatikannya, atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak memperhatikan tatapannya saat dia membenamkan dirinya di gerbang dunia. Secara alami, dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada penjagaan Boya. Perwujudan di dalam manik batas misterius telah memantau situasi selama ini. Jadi jika ada yang memiliki niat jahat, perwujudan dapat segera bergegas keluar dari manik batas misterius untuk melindunginya. Beberapa hari kemudian, semuanya tenang dan damai. Di depan gerbang dunia, Yang Kai menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Tetapi fluktuasi hukum luar angkasa di tubuhnya terus-menerus bermanifestasi dan beresonansi dengan gerbang dunia. Ini menyebabkan Lao Ke, Yin, dan yang lainnya yang telah menonton dari bawah kagum. Tetapi pada saat yang sama, mereka diam-diam bersemangat. Situasi saat ini menunjukkan bahwa Yang Kai sangat mempelajari rahasia gerbang dunia. Dan jika dia ingin menerobos, dia mungkin benar-benar dapat melindungi gerbang dunia ini. Faktanya, keuntungan Yang Kai selama beberapa hari terakhir tidak kecil. Dia merasa bahwa penguasaan hukum luar angkasa telah meningkat dengan pesat, terutama ketika gerbang dunia tidak stabil. Dia mampu mengorek beberapa rahasia yang biasanya tidak bisa dia lakukan. Dan setiap kali dia melakukannya, dia akan mendapatkan beberapa wawasan. Ini memang tempat yang bagus untuk mengolah Space Force. Jika itu adalah gerbang dunia yang utuh, itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Dan hanya gerbang dunia yang tidak stabil ini yang akan berguna baginya. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana melindungi gerbang dunia ini lagi. Alih-alih memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami misteri kekosongan dan menyerap nutrisinya. Meskipun wilayah iblis dan batas bintang adalah dua dunia besar yang berbeda dan hukum dunia sedikit berbeda, ketika sampai pada kekuatan spesifik hukum dunia, itu sama. Beberapa hari kemudian, meskipun Yang Kai tidak lagi memiliki niat untuk melindungi gerbang dunia, dia masih memiliki beberapa ide samar tentang cara melindunginya. Tentu saja, jika dia ingin menerapkan ide-ide ini, masih terlalu dini untuk melakukannya. Jadi dia perlu mempelajari rahasia gerbang dunia dengan hati-hati untuk mendapatkan kepercayaan diri. Pada saat tertentu, fluktuasi abnormal datang dari gerbang dunia di depannya, mengganggu keadaan yang telah dia pertahankan selama berhari-hari, menyebabkan dia bangun dari keadaan meditasinya. Dengan ekspresi muram, dia berteriak, "Bajingan!" Ekspresi Lao Ke dan Yin sedikit berubah saat mereka berdua terbang. Yang Kai berbalik untuk melihat mereka berdua dan berkata dengan ekspresi muram, "Pergi tanyakan ke Sen apa yang dia lakukan. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, apa gunanya raja ini untuknya?" Situasi barusan jelas disebabkan oleh seseorang yang melewati gerbang dunia di sisi benua dataran biru. Jika tidak, gerbang dunia tidak mungkin menyebabkan gangguan sebesar itu. Lao Ke dan Yin menerima perintah itu dan dengan cepat terbang ke bawah, memerintahkan beberapa orang untuk melewati gerbang dunia untuk menjelajahi benua dataran biru.
Boya, di sisi lain, menatap Yang Kai dengan ekspresi gembira di wajahnya. Yang Kai memindahkannya ke tempat ini telah membuatnya sangat marah. Namun, sebelum Lao Ke dan Yin bisa memimpin pasukan mereka, seorang Raja Iblis terbang dari kiri. Sebelum Raja Iblis ini tiba, dia berteriak dengan keras, "Raja Agung, Tuan Kesen dalam bahaya, tolong bantu kami." Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, dia bergegas menuju Yang Kai. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan menyipitkan matanya ketika dia melihat bahwa Raja Iblis kelas menengah ini berlumuran darah dan memiliki banyak luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya. Jelas, dia telah mengalami pertempuran sengit, dan Raja Iblis ini tidak lain adalah bawahan Kesen yang dibawa ke benua dataran biru olehnya. Gangguan dari gerbang dunia barusan seharusnya disebabkan oleh orang ini. Mendengar ini, Lao Ke, Yin, dan yang lainnya juga menoleh. Yang pertama buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Raja Iblis kelas menengah mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Kami diperintahkan oleh Raja Agung untuk pergi ke benua dataran biru untuk menyegel gerbang dunia di sana. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada yang terjadi. Tetapi hari ini, Blue Plain tiba-tiba mengirim 6 Raja Iblis tingkat tinggi dan ribuan bawahan untuk mengepung kami. Bawahan ini berada di bawah kedok Tuan Kesen dan kembali melalui gerbang dunia untuk memberitahu yang lain. Saya harap Raja Besar dan berbagai Tuan Besar dapat membantu menyelamatkan Tuan Kesen. Sebelum bawahan ini kembali, Tuan Kesen sudah terluka parah dan kemungkinan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Petik 2. Beraninya mereka, Lao Ke sangat marah dan menatap Yang Kai. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Meskipun dia sudah tua dan tidak memiliki semangat juang yang dia miliki ketika dia masih muda, itu tidak berarti dia tidak akan melawan bahkan jika seseorang menggertaknya. Kesen adalah Raja Iblis Cloud Shadow dan dapat dianggap sebagai salah satu rekannya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, mereka sedikit banyak membentuk semacam persahabatan. Sekarang dia telah terluka parah. Dia secara alami merasakan kematian. Selain itu, setelah bertahun-tahun, Blue Plains telah mengganggu Cloud Shadow Myriad Demon Cave, menyebabkan mereka kehilangan Myriad Demon Pills mereka. Hati Lao Ke dipenuhi dengan kebencian. Sekarang Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia. Cloud Shadow juga memiliki Yang Kai, Raja Agung, untuk mengambil alih situasi. Jika dia masih diganggu oleh orang lain, dia tidak akan lagi menjadi ras iblis. Jadi dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Raja Agung, Kesen pasti baik-baik saja. Benua Cloud Shadow, tidak banyak Raja Iblis pangkat tinggi yang tersisa. Awalnya, hanya ada 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa di sini. Tetapi setelah Lai Kuang terbunuh beberapa hari yang lalu, hanya mereka bertiga yang tersisa. Jika sesuatu terjadi pada Kesen, siapa lagi di pihak Cloud Shadow yang bisa bertanggung jawab?" Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai mencibir, "Kalian semua mengumpulkan kekuatanmu dan datang ke sini. Raja dan Boya ini akan pergi duluan." Salah satu hal yang lebih merepotkan tentang gerbang dunia adalah bahwa setelah melewatinya, seseorang akan diteleportasi secara acak, kecuali mereka menggunakan semacam metode untuk menyatukan semua orang. Dalam hal ini, semua orang akan muncul di tempat yang sama setelah melewati gerbang dunia. Tetapi tidak mungkin untuk secara akurat berteleportasi ke lokasi tertentu. Jadi Yang Kai tidak berencana menunggu Lao Ke dan yang lainnya. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mengumpulkan orang-orang yang tersebar di sini. Dan karena situasi Kesen tidak jelas, dia secara alami harus pergi dan melihatnya. Ya, Lao Ke dan Yin keduanya menjawab serempak. Berpikir bahwa Raja Agung mereka benar-benar seseorang yang tidak takut akan masalah. Awalnya, mereka khawatir Yang Kai akan menjadi pemalu ketika dia mendengar bahwa ada 6 Raja Iblis tingkat tinggi yang menimbulkan masalah. Tetapi mereka tidak berharap dia begitu tegas. Memikirkannya, pria ini telah membunuh Lai Kuang hanya dalam beberapa hari setelah tiba di Cloud Shadow. Jika dia benar-benar takut akan masalah, mengapa dia bertindak seperti itu? Mereka tidak meminta apapun, hanya berharap untuk menyelamatkan Kesen dan melindungi sebagian besar pasukan Kesen. Dengan cara ini, bahkan jika pasukan Cloud Shadow mengalami beberapa kerusakan, itu tidak akan terlalu besar. Boya jelas menyadari keseriusan masalah dan tidak lagi memiliki mood untuk berdebat dengan Yang Kai, jadi dia dengan cepat terbang. Yang Kai mendesak Kaisar Qi dan membungkusnya sebelum menyelam ke gerbang dunia. Dia tidak dapat mengontrol lokasi teleportasi gerbang dunia, tetapi dia dapat memastikan bahwa dia dan Boya tidak akan dipisahkan. Dengan sekejap matanya, dia sudah memasuki benua lain, benua dataran biru yang terhubung dengan Cloud Shadow. Mengangkat tangannya, dia memanggil kereta kepala harimau dan menaikinya bersama Boya, mendorongnya ke depan. Tempat di mana Kesen dan yang lainnya dikepung kemungkinan besar adalah tempat gerbang dunia dataran biru dan Cloud Shadow berada. Meskipun dia sendiri tidak tahu rute, ketika dia pertama kali tiba di sini,
Kereta perang sudah mengatur rute. Jadi kali ini dia hanya perlu mengikuti peta. Agaknya, tempat ini tidak terlalu jauh dari gerbang dunia. Setelah melewati gerbang dunia, meskipun seseorang akan secara acak diteleportasi ke lokasi tertentu, secara umum, itu berada dalam radius 1000 km dari sisi lain gerbang dunia. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi pada saat ini, itu nyaman untuk Yang Kai. Lagi pula, jika mereka terlalu jauh dari gerbang dunia, pada saat dia tiba, mayat Kesen sudah menjadi dingin. Merasakan niat membunuh Yang Kai, Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia menoleh untuk menatapnya. Hanya untuk menemukan bahwa senyum tipis muncul di wajah Yang Kai ketika dia bertanya, "Tuan, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu dari kejadian hari ini?" Situasi di pihak Kesen benar-benar mengkhawatirkan. Jika Kesen mati, Cloud Shadow hanya akan memiliki 2 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa. Yang Kai menyeringai. Aku tertawa karena Blue Plains akhirnya mengambil tindakan. Boya tercengang. Kamu sudah tahu? Yang Kai meliriknya dengan santai. Yue Sang dan aku punya keluhan. Meskipun dia dikirim ke medan perang 2 dunia oleh Saint Venerable, dia masih mencoba semua yang dia bisa untuk mengambil nyawaku. Bahkan Lai Kuang diperintahkan untuk melakukannya olehnya. Apalagi benua dataran biru. Saya yakin Raja Iblis dari benua dataran biru semuanya telah menerima perintah Yue Sang. Jika mereka tidak menghargai kesempatan ini, mereka akan menjadi idiot. Arti di balik kata-kata ini sederhana, tetapi pikiran Boya kacau. Setelah memikirkannya dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia bertanya sambil berpikir, "Kamu mengirim Kesen untuk menyegel gerbang dunia di sisi Blue Plains hanya untuk memprovokasi mereka?" Kesen adalah Raja Iblis Cloud Shadow, namun dia telah mencampuri urusan benua dataran biru. Jika dia adalah Raja Iblis dari benua dataran biru, dia tidak akan hanya duduk dan menonton. Lagi pula, siapa yang bisa menanggung sesuatu seperti ini? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya aku ingin memprovokasi mereka. Raja ini benar-benar perlu menyegel gerbang dunia untuk menjaga kedamaian dan ketenangan. Hanya saja saya yakin mereka tidak akan bekerja sama. Dan begitu mereka bertindak, Raja ini akan memiliki alasan untuk bertindak melawan mereka. Raja ini akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Jika tidak, Raja ini tidak akan pernah bisa melindungi gerbang dunia dengan damai." Boya berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Apakah kamu tidak mendengar laporan Raja Iblis bahwa 6 Raja Iblis tingkat tinggi dan 1000 bawahan dari pihak Blue Plains telah dikirim? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi mereka?" Kekuatan tempur kelas atas Cloud Shadow jauh berbeda dari Yang Kai. Tetapi ketika dia memikirkan kematian Lai Kuang malam itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Yang Kai mengandalkan bel raksasa itu. Bahkan sekarang, Boya tidak tahu bagaimana Yang Kai berhasil membunuh Lai Kuang. Pada saat itu, satu-satunya hal yang mencurigakan adalah bel besar, diselimuti olehnya. Lai Kuang, Raja Iblis tingkat tinggi, tewas dalam waktu kurang dari beberapa saat. Banyak orang menduga bahwa penyebab kematian Lai Kuang begitu cepat adalah karena kekuatan bel. Hari-hari ini, ketika dia melecehkan Li Siqing, dia sengaja atau tidak sengaja bertanya tentang Yang Kai dan mengetahui bahwa dia adalah karakter terkenal di batas bintang. Adalah umum bagi yang lemah untuk menang melawan yang kuat. Tetapi Li Siqing tidak tahu banyak tentang Yang Kai. Sebagian besar pengetahuannya hanyalah desas-desus. Jadi dia tidak tahu bagaimana Yang Kai membunuh Lai Kuang hari itu. Melihat ke atas, Yang Kai tidak lagi ingin berbicara. Tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih dalam dan misterius. Ini membuat Boya sangat kesal. Berpikir bahwa manusia memang seperti yang dikatakan rumor. Berbahaya. Ras yang seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Reaksi Yang Kai selanjutnya bahkan lebih aneh. Gerbang dunia terlihat jelas dari jarak beberapa puluh kilometer. Dan dia samar-samar bisa melihat banyak sosok bertarung di sana. Kemungkinan Kesen dan bawahannya melakukan yang terbaik untuk melawan. Tetapi Yang Kai tidak berniat pergi untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, dia terbang di sekitar area yang luas. Awalnya, Boya tidak tahu apa niat Yang Kai. Tetapi dia segera melihat beberapa petunjuk. Dalam radius 100 km, sebenarnya ada 3 penyergapan, yang masing-masing dijaga oleh Raja Iblis tingkat tinggi. Meskipun dia hanya Raja Iblis kelas menengah dan Divine Sense-nya jauh lebih lemah daripada Yang Kai. Sebagai Feather Demon, dia mengembangkan teknik mata menakjubkan yang memungkinkannya melihat beberapa jejak yang tidak bisa dilihat orang lain. Teknik mata inilah yang memungkinkannya menemukan jejak-jejak ini. Ini jelas merupakan karya dari benua dataran biru. Ekspresi Boya menjadi serius saat dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Memutar kepalanya ke gerbang dunia, dia melihat Kesen memimpin sekelompok bawahan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan ras iblis. Namun, meski Kesen bisa dibilang kuat, dia masih belum bisa menandingi 4 lawannya.
Musuh memiliki 6 Raja Iblis peringkat tinggi dan banyak Raja Iblis kelas menengah dan rendah lainnya, mengelilingi mereka dan membunuh mereka dari waktu ke waktu. Berbicara secara logis, seharusnya tidak mungkin bagi Kesen untuk bertahan sampai sekarang. Tetapi di bawah pengaruh pemindaian Boya, dia menemukan bahwa orang-orang dari pihak Blue Plains tidak menyerang Kesen sampai mati, malah bertindak seolah-olah mereka sedang mempermainkan. Dia hanya mengelilingi dan tidak membunuhnya, menyebabkan Kesen terus-menerus berada di ambang kematian. Pengepungan. Boya tiba-tiba mengerti. Tampaknya pihak Blue Plains benar-benar mengejar Yang Kai. Pertama, mereka telah menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari Kesen untuk menjebaknya di sini, lalu mengambil kesempatan untuk memotong bala bantuan dari sisi Cloud Shadow. Dapat dikatakan bahwa begitu Yang Kai, Lao Ke, dan yang lainnya melangkah ke dalam pengepungan ini, kemungkinan besar mereka akan mati hari ini. Setelah menyadari ini, Boya tidak bisa menahan keringat. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan kekaguman pada Yang Kai. Dia tidak tahu bagaimana Yang Kai menemukan 3 jebakan tersembunyi. Tetapi dari kelihatannya, dia jelas telah mengantisipasi ini. Namun, meski begitu, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi pihak Cloud Shadow. Perbedaan dalam tenaga kerja terlalu besar. Apakah itu Raja Iblis tingkat tinggi, tingkat menengah, atau tingkat rendah? Jumlah orang di kedua benua tidak dapat dibandingkan. Bahkan jika Lao Ke dan Yin datang untuk membantu, itu tidak akan banyak membantu situasi saat ini. Jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia harus mengandalkan metode Yang Kai. Boya tidak terlalu optimis tentang peluangnya. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya cara untuk membujuknya dan hanya bisa bertindak sesuai dengan situasinya. Saat mereka terbang, Boya tiba-tiba menemukan bahwa Yang Kai dengan santai menjentikkan sesuatu. Dan sebelum dia bisa melihatnya dengan baik, kereta kepala harimau telah lewat dan menuju ke arah tertentu. Di arah itu, ada sekelompok pembudidaya ras iblis dari Blue Plains. Dengan kilatan cahaya, hanya dalam beberapa saat, kereta kepala harimau telah melintasi beberapa puluh kilometer. Yang Kai tiba-tiba menyeringai pada Boya, memperlihatkan taring putihnya saat dia dengan dingin berkata, "Jangan mengecewakan raja ini." Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, sosok Yang Kai melintas dari kereta dan tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, dia muncul kembali beberapa kilometer jauhnya. Kaisar Qi-nya melonjak dan tubuhnya bersinar seperti matahari kecil saat dia bergegas menuju lokasi penyergapan. Melihat ini, Boya tidak bisa menahan kedutan bibirnya. Dia mengira Yang Kai memiliki semacam rencana yang rumit. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini akan dengan berani bergegas maju dan bahkan membuat keributan besar? Apakah dia takut musuhnya tidak akan menemukannya? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh di dunia ini? Karena pihak lain berencana untuk mengepung mereka dan menyerang mereka. Mereka berdua juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan penyergapan ini. Dengan keterampilan memanahnya dan kemampuan Yang Kai, selama dia bertindak hati-hati, itu bukan tidak mungkin. Tapi sekarang, jejak mereka telah terungkap. Jadi bagaimana dia bisa mengambil inisiatif? Tapi segera, Boya mengerutkan kening lagi. Samar-samar merasa bahwa ini adalah tujuan Yang Kai. Dia segera menenangkan dirinya. Matanya yang indah berkedip dengan cahaya biru redup saat dia menggunakan teknik matanya untuk mengamati segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus kilometer. Siapa itu? Pada saat yang sama, beberapa puluh kilometer jauhnya, Raja Iblis tingkat tinggi menatap matahari kecil yang mendekat dan bertanya. Raja Iblis lain di sampingnya melirik dan berkata, "Itu pasti manusia itu?" Aura yang mengalir ke arahnya sangat asing, dan fluktuasi energi hanya di alam Raja Iblis kelas menengah. Ditambah dengan fakta bahwa itu berbeda dari aura ras iblis, identitas Yang Kai segera dikenali. Apakah itu yang disebut Raja Agung? Raja Iblis tingkat tinggi mengangkat alisnya. Tangannya mencengkeram pinggangnya saat dia tertawa. Semua orang mengatakan bahwa ras manusia itu licik dan berbahaya. Tetapi tampaknya hanya itu yang ada di sana. Jasa besar hari ini, raja ini tidak akan ragu untuk menerimanya. Siapa yang akan menangkap orang itu? Alasan utama mereka mengepung ke Sen kali ini adalah untuk memancing Yang Kai datang membantu mereka. Tetapi mereka tidak yakin apakah Yang Kai akan datang. Jika dia tidak datang, ke Sen akan mati tanpa ragu. Dan itu akan menjadi pukulan besar bagi pihak Cloud Shadow. Cukup untuk menggoyahkan kekuasaan Yang Kai atas Cloud Shadow. Jika dia datang, tentu itu yang terbaik. Kekuatan Blue Plains sudah cukup untuk menjamin dia tidak akan pernah kembali. Sebelum ini, mereka memperkirakan bahwa peluang Yang Kai untuk datang ke sini kurang dari 30%. Namun pada kenyataannya, ini tidak terjadi. Tidak lama setelah ke Sen terjebak, manusia ini benar-benar muncul dan langsung bergegas ke arahnya. Raja Iblis pangkat tinggi ini secara alami sangat gembira.
Berpikir bahwa sepotong daging yang lezat telah jatuh dari langit dan dia benar-benar menemukan kesempatan yang begitu bagus. Kesempatan itu tepat di depannya, jadi dia tentu tidak ingin melewatkannya. Selama dia bisa menangkap manusia ini, Tuan Yue Sang pasti akan menghadiahinya dengan mahal. Pihak lain hanyalah Raja Iblis kelas menengah, dan meskipun dia tampaknya cukup kuat, dengan kultivasinya, seberapa kuat dia? Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk secara pribadi mengambil tindakan. Bawahan bersedia, segera. 4 atau 5 Raja Iblis kelas menengah melompat keluar. Dengan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan pahala di depan mereka, mereka secara alami tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Raja Iblis peringkat tinggi dengan santai memilih 3 Raja Iblis kelas menengah dan memerintahkan mereka untuk bertarung. Terlepas dari apakah mereka hidup atau mati, selama mereka bisa membawa Yang Kai kembali, tidak apa-apa. 3 Raja Iblis yang dipanggil menerima perintah mereka. Tetapi mereka yang tidak dipanggil hanya menatap 3 sosok yang pergi dengan cemburu. Melihat sekeliling, Yang Kai dan 3 Raja Iblis kelas menengah dengan cepat saling mendekati. Tetapi setelah hanya 3 napas waktu, mereka sudah bertabrakan. Dengan ledakan keras, energi di udara meledak, menyebabkan keempat arah bergetar. Sebuah cahaya menyilaukan meledak dari pusat kekacauan. Tapi itu tidak melambat sedikit pun saat melesat ke arah mereka. Yang Kai benar-benar tidak terluka, ekspresinya tenang, dan bahkan pakaiannya tidak kusut sama sekali. Di belakangnya, hujan darah mengalir. Senyum Raja Iblis pangkat tinggi langsung membeku di wajahnya saat dia menatap ke depan dengan linglung. Sementara Master Ras Iblis lainnya di sekitarnya semua mengeluarkan teriakan kaget. Semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dalam sekejap mata, ketiga Raja Iblis kelas menengah semuanya telah mati. Tetapi manusia itu benar-benar selamat? Para pembudidaya ras iblis yang sebelumnya agak cemburu dan iri sekarang hanya merasakan rasa lega dan takut. Berpikir bahwa itu adalah hal yang baik mereka tidak menjadi sasaran sekarang. Jika tidak, nasib mereka tidak akan lebih baik. Hanya dalam keterkejutan yang singkat, Yang Kai telah bergegas maju dengan momentum yang tak terhentikan dan bergegas ke radius 10 km dari kelompok iblis. Kekuatannya yang agung menyebabkan semua wajah iblis menjadi pucat dan hati mereka bergetar. Mencari kematian. Raja Iblis tingkat tinggi yang mengawasi tempat ini akhirnya bereaksi. Marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Sebuah tongkat perunggu setebal lengan anak-anak muncul di tangannya. Dan dengan lambaian tangannya, Demonic Ki melonjak dari tubuhnya saat dia mengayunkan tongkat perunggu ke arah Yang Kai. Serangan ini sama sekali tidak mewah dan sangat sederhana. Namun, kekuatan serangan ini menyebabkan ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia belum bisa membedakan ras mana yang dimiliki Raja Iblis tingkat tinggi ini sebelumnya. Tapi serangan ini cukup untuk mengkonfirmasi asal-usulnya ini adalah iblis kekuatan. Lahir dengan kekuatan luar biasa. Iblis kekuatan panggung Raja Iblis tingkat tinggi. Kekuatan kekerasannya sebanding dengan Dragon Rache. Dan jika Yang Kai menerima pukulan ini, bahkan dengan setengah tubuh naganya, dia harus batuk 3 liter darah. Yang Kai ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Serangan pihak lain tampak sederhana. Tetapi itu telah menutup ruang di sekitarnya, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Pada saat kritis, Yang Kai hanya bisa mengaktifkan hukum luar angkasa dan menggunakan teknik rahasia nihilitinya. Sosoknya kabur sesaat sebelum dia melepaskan dirinya ke dalam kehampaan. Pukulan itu melewati tubuh Yang Kai dan kekuatan kekerasan meledak, menghancurkan kekosongan dan menyebabkan sosok Yang Kai muncul kembali. Darah menetes dari mulutnya. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia yang dibuatnya sendiri untuk menghindari sebagian besar pukulan ini, kekuatan sisa masih menyebabkan ki dan darahnya bergejolak dan napasnya melambat. Dia tidak dalam posisi yang baik, tetapi kekuatan iblis itu tampaknya bahkan lebih tidak nyaman. Awalnya, dia ingin memberikan pukulan berat, tetapi dia tidak mengira itu akan mengenai kapas, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Saat dia menatap Yang Kai dengan terkejut, tampaknya tidak dapat memahami bagaimana Yang Kai berhasil selamat dari pukulan ini. Yang Kai membuka tangannya dan Space Force berfluktuasi saat dia berteriak, "Segel!" Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah menjadi rawa tak terlihat, mengikat sosok iblis kekuatan ini di tempatnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Mata kekuatan iblis melotot saat kekuatan besar meletus dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Dari kelihatannya, tidak akan lama bagi iblis ini untuk melarikan diri. Namun, sudut mulut Yang Kai sedikit berkedut saat dia menatapnya seperti sedang melihat orang mati. The Strength Demon samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, dan rasa takut memenuhi tubuhnya saat dia merasakan aura kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerbu ke arahnya. Melihat ke atas, dia melihat aliran cahaya menembak ke arahnya dari beberapa puluh kilometer jauhnya.
Di dalam aliran cahaya ini ada panah raksasa sepanjang beberapa puluh meter. Aura tajamnya menembus kulitnya. Dengan ledakan keras, aliran cahaya menembus kekuatan iblis dan secara akurat menusuk hati iblisnya. Du. Setelah panah pertama, 8 panah lagi terbang, masing-masing mengenai titik vital dan menghancurkan beberapa hati iblisnya. Tubuh Strength Demon tiba-tiba membeku di tempat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa puluh kilometer jauhnya. Hanya untuk melihat sosok cantik melayang di udara. Sudut mulutnya berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Artefak iblis seperti tongkat perunggu di tangannya diam-diam jatuh ke tanah saat vitalitasnya memudar dengan cepat. Berapa lusin kilometer jauhnya. Napas Boya menjadi cepat. Wajahnya pucat. Dadanya naik turun dengan cepat. Tangan yang memegang busur sedikit gemetar. Baru saja, dia telah menggunakan teknik rahasia klannya. Jika tidak, dia tidak akan dapat mencapai efek seperti itu. Dan harga yang harus dia bayar adalah 30% dari ki iblisnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia hanya akan bisa menggunakan panahan semacam itu 3 kali sebelum dia kehabisan kekuatan. Harganya memang tidak sedikit, tapi hasilnya memuaskan. Raja Iblis tingkat tinggi yang menjaga tempat ini sudah mati. Dan meskipun masih ada banyak orang yang tersisa, sulit bagi mereka untuk menimbulkan masalah lagi di depan Yang Kai. Pengepungan di sini telah membuka celah. Jadi apakah mereka ingin bertarung atau melarikan diri? Cloud Shadow punya pilihan. Tiba-tiba menyadari bahwa bergabung di bawah perintah Yang Kai bukanlah pilihan yang buruk. Mengandalkan kemampuan luar angkasa orang ini dan keterampilan memanahnya yang luar biasa, dia dapat dengan mudah membunuh Raja Iblis pangkat tinggi manapun yang tidak waspada. Ini telah terjadi di Blood Fighting Pit sebelumnya. Dan pertempuran hari ini telah sangat meningkatkan koordinasi mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Boya meletakkan busurnya dan memegang sepotong kristal iblis bermutu tinggi di masing-masing tangannya, mencoba memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Meskipun dia berhasil menerobos salah satu penyergapan yang dilakukan di sisi Blue Plains ini secara mengejutkan, masih ada 2 dari mereka. Belum lagi ada 6 Raja Iblis tingkat tinggi yang menjaga gerbang dunia. Hari ini pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk pulih. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari sisi lain, menyebabkan dia melihat ke atas dengan curiga. Lebih dari 100 kilometer jauhnya, pertempuran besar tampaknya akan pecah. Cahaya berkelebat saat sosok-sosok beterbangan. Itu adalah lokasi titik penyergapan lainnya di Blue Plains. Apakah Lau Ke dan Yin sudah tiba? Kecepatan mereka cukup cepat. Dengan keduanya bekerja sama dan dengan kekuatan Cloud Shadow saat ini, mereka seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Tanpa sadar, dia menggunakan teknik matanya untuk melihat ke atas dan terpana dengan apa yang dia lihat. Karena pemandangan di sana agak berbeda dari apa yang dia bayangkan. Lau Ke, Yin, dan bahkan Demon Rache Cloud Shadow tidak terlihat. Sebaliknya, ada raksasa batu setinggi lebih dari 100 meter yang melepaskan kekuatan surgawinya. Seluruh tubuh raksasa batu ini diselimuti api yang mengamuk dan paku tajam. Tidak diketahui jenis kemampuan ilahi yang mendalam yang digunakannya. Tetapi di bawah pengamatan teknik mata Boya, ada domain tak terlihat yang mencakup radius 10 km. Dalam jangkauan domain ini, semua master ras iblis tidak dapat mengendalikan esensi darah mereka. Dari pori-pori di tubuh mereka, aura merah gelap terus-menerus terbang keluar dan berkumpul menuju raksasa batu itu. Domain aneh ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menelan semua hal. Raksasa batu itu tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang kuat dan menakutkan. Dan Boya secara pribadi menyaksikannya menghancurkan Raja Iblis kelas menengah menjadi debu dengan lambaian tangannya. Semua esensi darah dan energinya telah dilahap oleh raksasa batu itu. Hanya menyisakan sedikit residu. Ada juga Raja Iblis tingkat tinggi di sisi lain. Tapi dia jelas bukan lawan raksasa batu ini. Dan setelah beberapa saat, dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Untungnya, bawahannya berhasil selamat. Dari mana orang ini berasal? Mengapa dia tiba-tiba membuat segalanya menjadi sulit bagi Demon Rache of Blue Plains Continent? Boya samar-samar merasa bahwa raksasa batu ini adalah perbuatan Yang Kai. Tetapi dia masih tidak tahu bagaimana itu muncul dan bagaimana dia diam-diam mendekati mereka. Itu benar-benar menyerang bersama dengan Yang Kai pada waktu yang hampir bersamaan, menyebabkan 2 titik penyergapan di benua dataran biru hampir lumpuh. Apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya semakin yakin bahwa raksasa batu ini diciptakan oleh Yang Kai. Karena tubuh Raja Iblis ras iblis dan di bawahnya dengan cepat mengering. Pertama-tama, beberapa komandan kepala iblis ditelan oleh wilayah tak kasat mata ini dan tubuh mereka dengan cepat mengering. Diikuti oleh komandan iblis. Ini membuat Boya memikirkan mayat Lai Kuang, yang masih tergantung tinggi di atas mansion, dan betapa miripnya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Jadi seperti itu.
Malam itu, Lai Kuang telah dibunuh oleh Yang Kai dalam waktu yang sangat singkat karena raksasa batu ini. Itu telah menelan semua vitalitas dan ki darah Lai Kuang, mengubahnya menjadi mayat kering yang mati dengan keluhan. Mata Boya berbinar, dengan bantuan seperti itu, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah alam Half Saint. Tidak heran Yang Kai begitu tak kenal takut. Sementara Boya memperhatikan situasi pertempuran di sisi lain, Yang Kai juga membantai musuh-musuhnya. Kekuatan iblis yang menjaga tempat ini telah terbunuh, dan Raja Iblis kelas menengah, kelas rendah yang tersisa, Komandan Kepala Iblis, dan Komandan Iblis tidak dapat menghentikan pembantaiannya. Hanya dalam beberapa lusin napas waktu, 1000 tentara Demon Rache di sini telah sepenuhnya dialihkan. Lebih dari separuh Raja Iblis telah jatuh, dan Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis juga menderita banyak korban. Melihat situasinya semakin memburuk, para pembudidaya ras iblis yang tersisa tidak berani berlama-lama lagi dan dengan cepat melarikan diri. Setelah membunuh beberapa iblis yang melarikan diri, Yang Kai tidak mengejar mereka lebih jauh. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan mayat iblis yang mati dan bersiap untuk memberi mereka makan ke perwujudannya sambil memutar kepalanya untuk melihat 100 km jauhnya. Perwujudan juga telah mengambil tindakan, dan bahkan tanpa memikirkannya, situasinya benar-benar sepihak. Jika 4 atau 5 Raja Iblis tingkat tinggi bergabung, mereka mungkin bisa menahan perwujudan. Tetapi hanya ada satu Raja Iblis tingkat tinggi di sisi lain, jadi tidak mungkin mereka mengganggu perwujudan. Perwujudan dilepaskan dari kereta kepala harimau. Jika tidak, Boya tidak mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, perwujudannya berasal dari klan boneka batu dan secara bawaan mahir dalam teknik pelarian bumi. Ketika dia mendekati titik penyergapan dari tanah, tidak ada jejaknya. Jadi serangan mendadak seperti itu memang berhasil. Membiarkan tawa dingin, Yang Kai melirik ke sisi lain gerbang dan melihat bahwa Demon Rache dalam keadaan kacau. Mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan pergerakan kedua medan perang ini. Jadi jelas mereka telah melihat sesuatu. Dia tidak terlalu peduli apakah Kesen mati atau tidak. Baginya, semakin banyak korban yang diderita ras iblis, semakin baik. Tentu saja, Kesen sekarang adalah bawahannya. Jadi akan lebih baik jika dia tidak mati. Jika dia mati, itu tidak masalah. Jadi dia tidak khawatir tentang pihak benua biru yang bertindak gegabah dan membunuh Kesen untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dengan pikiran, Yang Kai mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang, tiba di samping Boya dalam beberapa kilatan. Saat mereka saling menatap, Yang Kai memperhatikan bahwa tatapan Boya ke arahnya agak berbeda dari sebelumnya. Itu tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, malah menjadi lebih serius. Dia segera tahu bahwa dia pasti telah melihat gerakan perwujudannya. Merenung sejenak, Boya bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita langsung menyerang akarnya atau memotong titik penyergapan terakhir? Jika mereka langsung menyerang akarnya, mereka harus pergi ke gerbang dunia untuk bertarung dengan mereka. Namun, hanya ada 2 dari mereka sekarang, dan Lao Ke dan Yin belum tiba. Jadi peluang keberhasilan mereka tidak terlalu tinggi. Boya lebih condong ke arah yang terakhir. Namun, sekarang setelah keributan besar telah terjadi, mustahil untuk membuat mereka lengah. Raja Iblis tingkat tinggi pada titik penyergapan terakhir pasti akan sangat berhati-hati. Yang Kai tersenyum. Mereka sudah membuat pilihan untuk kita. Boya sedikit terkejut, melihat sekeliling. Dia melihat bahwa sebuah tim tiba-tiba berpisah dari gerbang dunia dan terbang ke arah mereka di bawah kepemimpinan 3 Raja Iblis tingkat tinggi. Demon Rache di titik penyergapan terakhir juga bergegas, dan kedua belah pihak dengan cepat berkumpul bersama dengan cara yang agresif. Ekspresi Boya sedikit berubah saat dia menoleh untuk melihat Yang Kai. Saya pikir lebih baik untuk sementara menghindari bahaya ini dan menunggu Lao Ke dan Yin tiba sebelum membuat keputusan. Dengan 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang bekerja bersama dan lusinan Raja Iblis tingkat menengah dan rendah di bawah komando mereka, bahkan jika kinerja Yang Kai luar biasa sebelumnya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan orang-orang ini. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan sial. Satu-satunya cara untuk menang sekarang adalah bertemu dengan Lao Ke dan Yin. Tunggu, kata Yang Kai ringan. Tunggu, menunggu apa? Wajah Boya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat pasukan ras iblis di depannya semakin dekat. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk melompat ke tenggorokannya. Meskipun mereka dipisahkan oleh hampir 100 km, dia masih bisa merasakan kemarahan ras iblis di depannya. Memikirkannya, itu tidak aneh. Awalnya, pihak benua dataran biru memiliki keuntungan besar baik dari segi jumlah maupun kekuatan, dengan tujuan untuk menghabisi Cloud Shadow dalam satu gerakan. Namun, saat mereka akan berbenturan, titik penyergapan dibersihkan dan lebih dari 10 Raja Iblis terbunuh, bersama dengan iblis kekuatan tingkat tinggi. Titik penyergapan lainnya tampaknya menemui jalan buntu.
tidak mampu memberikan dukungan. Jika dia adalah Raja Iblis Benua Biru, dia juga akan kehilangan muka dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali wajahnya. 100 kilometer tampak seperti jarak yang jauh. Tetapi bagi Raja Iblis, jaraknya hanya sehelai rambut. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 10 napas. Melihat pihak lain semakin dekat dengannya, mulut Boya berkedut saat dia bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah kamu memberitahuku? Aku tidak ingin mati di sini." Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan hanya menatap ke depan dengan tenang. 70 kilometer, 50 kilometer, 30 kilometer. Ketika kelompok itu hanya berjarak 20 kilometer, bahkan jika Boya tidak menggunakan teknik matanya, dia masih bisa melihat wajah-wajah marah. Yang Kai tiba-tiba meraih lengannya dan berteriak, "Jangan melawan." Boya terkejut dan dengan enggan melepaskan semua perlawanan. Yang terpenting, boneka jiwa ada di tangan orang ini. Jadi bahkan jika dia menolak, itu akan sia-sia. Detik berikutnya, Boya merasa seolah-olah dia telah dibungkus oleh kekuatan spasial yang kuat, menyebabkan dunianya berputar. Pada saat dia sadar kembali, dia tidak lagi berada di tempat yang sama. Sebaliknya, dia muncul di tempat yang berbeda. Tidak ada jejak yang Kai di sampingnya. Hanya fluktuasi energi sisa manik-manik di kakinya. Manik-manik ini tampak agak akrab, dan Boya dengan cepat mengenalinya. Li Siqing juga memiliki satu di tangannya, dan tampaknya telah diberikan kepadanya oleh Yang Kai beberapa hari yang lalu. Mengatakan bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia dapat mengaktifkan hukum di manik ini dan aman. Apakah penampilannya di sini ada hubungannya dengan manik ini? Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia melewati tempat ini, Yang Kai sepertinya telah menarik sesuatu dari kereta kepala harimau. Pada saat itu, dia belum bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi sekarang dia memikirkannya, seharusnya manik ini. Melihat ke atas dengan serius, mata Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Beberapa puluh kilometer di depan mereka, sekelompok pasukan Demon Rache yang dipimpin oleh 4 Raja Iblis tingkat tinggi bergegas maju seperti harimau ganas. Kuncinya adalah orang-orang ini mendukungnya. Boya tidak bisa menahan tawa. Di depan iblis bulu yang mahir memanah, mereka benar-benar berani menunjukkan punggung mereka. Mereka hanya mencari kematian. Dalam sekejap, dia mengerti niat Yang Kai dan alasan dia memintanya untuk menunggu sekarang. Ternyata dia telah menunggu saat ini tiba. Pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Orang ini sebenarnya telah berkomplot melawan mereka seperti ini. Kali ini, pihak Blue Plains hancur ketika Boya tiba-tiba menghilang. Raja Iblis di sisi Blue Plains secara alami melihat pemandangan ini dengan jelas. Meskipun mereka merasa itu tidak pantas, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelidiki lebih jauh. Karena saat Boya menghilang, Yang Kai melompat ke depan seperti harimau dan bergegas ke arah mereka. Pedang Million Sword Ki di tangannya melayang ke langit sebagai dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Cahaya pedang besar sepertinya ingin membelah dunia menjadi dua, menghancurkan kehampaan dan mengiris ke arah tentara dataran biru. Merasakan kekuatan pedang ini, semua ekspresi ras iblis berubah drastis saat mereka secara bersamaan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindarinya. Dengan ledakan keras, tanah retak dan retakan sepanjang 1000 meter muncul di tanah. Beberapa ras iblis yang tidak bisa menghindar tepat waktu berubah menjadi debu oleh niat pedang. Ketika kelompok Raja Iblis melihat ini, wajah mereka semua tenggelam. Untungnya, meskipun serangan ini cukup kuat dan memiliki sedikit kerusakan, hanya beberapa komandan iblis dan komandan iblis yang terbunuh. Sementara Raja Iblis dapat menghindarinya dengan aman tanpa mengalami kerusakan. Namun, pada saat berikutnya, beberapa puluh kilometer jauhnya, beberapa garis cahaya melintas, melepaskan suara yang menusuk. Karena Yang Kai sudah bergerak, bagaimana mungkin Boya tetap diam? Jarang baginya untuk bertemu dengan sekelompok idiot yang telah mengekspos punggung mereka padanya. Jadi dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh mereka. Panah-panah ini tidak sekuat 9 panah yang dia gunakan untuk membunuh Raja Iblis tingkat tinggi. Jadi jelas bahwa Boya tidak menggunakan teknik rahasianya. Tetapi mereka juga tidak bisa diremehkan. Entah itu dalam hal kecepatan atau kerusakan, keduanya sama-sama menakutkan. Sepanjang jalan, lebih dari selusin komandan kepala iblis dan komandan iblis tertembak. Semuanya menunjuk ke arah Raja Iblis tingkat tinggi yang kekar dan berwajah hitam. Raja Iblis berwajah hitam tidak mengharapkan serangan datang dari belakangnya dan malah memusatkan semua perhatiannya pada gerakan Yang Kai. Hanya memperhatikan ketika panah itu berjarak 1000 meter darinya. Ekspresinya segera berubah saat dia meraung. Ki iblisnya melonjak saat dia mengangkat pedang iblisnya dan mengayunkannya. Setelah serangkaian dentang dan percikan api, panah itu secara akurat dibelokkan. Dikirim terbang kembali beberapa puluh meter. Melihat ke atas,
Dia melihat bahwa beberapa lusin kilometer jauhnya, Boya memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke lehernya. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Iblis berwajah hitam menjadi lebih gelap. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena aura ganas datang dari belakangnya. Serangan ini datang pada waktu yang tepat, menyebabkan darahnya mendidih dan ki iblisnya berfluktuasi, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Pada saat krisis hidup dan mati ini, tubuh Raja Iblis berwajah hitam bergetar dan ki iblis yang kejam meledak dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang kejut yang terlihat yang menyebar ke segala arah dalam upaya untuk mengusir musuh yang datang. Dari sudut matanya, dia melihat kilatan cahaya dingin dan pandangannya terbalik. Tidak jauh, dia melihat mayat tanpa kepala berdiri di udara, memegang dua aliran darah dari lehernya. Segera setelah itu, hujan pedang turun dari langit dan mengubah mayat tanpa kepala menjadi debu. Dia benar-benar mati di tempat seperti itu, dan dia hanya berhasil melakukan satu pertukaran. Kepala raksasa itu jatuh ke tanah, cahaya di matanya perlahan meredup. Di sisi lain, setelah Yang Kai memanfaatkan kesempatan yang diciptakan Boya untuk menyerang, dia bahkan tidak repot-repot melihat saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Raja Iblis pangkat tinggi lainnya. Raja Iblis ini pasti merasakan bahaya dari rekannya yang berwajah hitam dan ingin menyelamatkannya, tapi dia sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan Yang Kai memenggal kepalanya dan memotong-motongnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan teror. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua telah meremehkan manusia ini. Meskipun iblis bulu di kejauhan sulit untuk dihadapi, manusia dengan kultivasi yang sebanding dengan Raja Iblis kelas menengah ini mungkin adalah orang yang harus mereka waspadai. Pengalaman Raja Iblis berwajah hitam sebelumnya telah membuatnya sedikit lebih berhati-hati. Menghadapi pedang Yang Kai, dia tidak berniat untuk mengambilnya. Jadi kakinya terpeleset dan dia dengan cepat mundur. Namun, pada saat berikutnya, dia tahu dia telah jatuh ke dalam jebakan. Pedang pihak lain tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu hanya tipuan. Di sisi lain, pada saat yang sama dia mengayunkan pedangnya, sebuah labu biru muncul di tangannya yang lain. Dia tidak tahu artefak macam apa labu ini, tetapi penampilan artefak ini memberinya rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Yang Kai mengarahkan mulut labu ke tempat di mana kerumunan paling terkonsentrasi, dan saat dia menuangkan Kaisar Ki ke dalamnya, bila angin yang terlihat muncul dari mulut labu, langsung menutupi area yang luas. Asteris cici asteris suara percikan darah memenuhi udara saat Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis jatuh seperti sedotan tertiup angin. Masing-masing tubuh mereka terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah dari ribuan tentara Demon Rache telah terbunuh. Tidak hanya Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis yang tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari labu ini, tetapi bahkan beberapa Raja Iblis kelas rendah telah terbunuh, dan bahkan 3 Raja Iblis kelas menengah telah terbunuh. Para Master Ras Iblis yang masih hidup semua menatap labu biru di tangan Yang Kai dengan ngeri. Yang Kai menyeringai, sangat puas dengan kekuatan artefak ini. Sebelum dia datang ke wilayah Iblis, dia telah mengambil labu angin dari kedalaman zona terlarang di istana biasa. Angin astral di sekitar istana dataran terbentuk dari labu angin ini. Pada tahun-tahun awal, murid-murid istana dataran telah menggunakan angin astral di ngarai untuk meredam tubuh mereka. Tetapi tidak ada yang pernah bisa mencapai kedalamannya. Beberapa hari terakhir ini, Yang Kai telah mengolah dan memelihara tubuhnya. Berniat menggunakan pertempuran ini untuk menguji kekuatan botol angin. Tetapi sekarang tampaknya cukup bagus. Meskipun benda ini tidak sebagus bel sungai gunung, kemungkinannya tidak jauh. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsinya terlalu besar. Membutuhkan sejumlah besar Kaisar Ki untuk mengaktifkan artefak ini. Namun, efeknya juga cukup jelas, terutama dalam hal serangan skala besar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Mountain River Bell. Saat ras iblis dikejutkan oleh kekuatan labu angin, teknik rahasia 9 panah muncul sekali lagi. Meskipun karakter Boya bukanlah sesuatu yang istimewa, dia memiliki intuisi yang tajam dalam hal kemampuannya untuk menangkap peluang. Pada saat ini, labu angin menarik perhatian semua orang, dan 9 anak panah ini mengunci Raja Iblis tingkat tinggi yang telah dipaksa mundur oleh pedang Yang Kai. 9 anak panah berubah menjadi satu garis dan langsung tiba di depannya. Raja Iblis tingkat tinggi akhirnya menyadari apa yang terjadi, dan dengan raungan ketakutan, dia mencoba menghindar. Namun, bagaimana Yang Kai bisa membiarkan ini terjadi? Begitu Boya menembakkan panahnya, Yang Kai sudah mengambil tindakan. Mengirimkan hukum luar angkasa ke arah Raja Iblis tingkat tinggi dan mengikatnya di tempatnya. Asteris tuk 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 asteris. Sama seperti akhir dari High Rank Strength Demon, High Rank Demon King ini langsung ditembakkan ke landak, dan ke-9 anak panahnya mengenai titik vitalnya. Benar-benar menghancurkan Demon Heart-nya.
Dalam sekejap mata, lebih dari setengah ras iblis di sisi Blue Plains telah terbunuh. Belum lagi komandan kepala iblis dan komandan iblis di bawah mereka. Bahkan lebih banyak lagi raja iblis yang gugur, termasuk 2 raja iblis tingkat tinggi. Orang yang menyebabkan situasi ini hanya 2 orang. Keduanya setara dengan raja iblis kelas menengah. Semua iblis merasa malu. Tetapi apakah itu keterampilan memanah boya yang luar biasa atau labu angin di tangan Yang Kai? Semuanya telah membuat kelompok iblis ini ragu untuk bertindak. Baru saja, begitu banyak orang tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Jadi apa yang bisa dilakukan setengah dari mereka? Karena itu, setelah beberapa saat ragu-ragu, kelompok master ras iblis yang tersisa tersebar dan melarikan diri. Yang Kai mencibir ringan. Awalnya, dia ingin menangkap 2 raja iblis tingkat tinggi. Tetapi dengan sedikit gerakan Divine Sense-nya, dia hanya berhasil memblokir salah satu dari mereka, membiarkan yang lain melarikan diri. Namun, sebelum raja iblis pangkat tinggi yang melarikan diri bisa pergi jauh, 1000 tim muncul di depannya, menghalangi jalannya. Mereka adalah Lao Ke dan Yin. Sebelumnya, mereka telah ditunda oleh perintah Yang Kai untuk mengumpulkan orang. Dan dengan begitu banyak orang, kecepatan mereka secara alami sedikit lebih lambat. Jadi mereka dengan cepat mengejar Yang Kai. Takut sesuatu akan terjadi pada Yang Kai. Tetapi ketika mereka melihat ini, adegan, mereka terkejut. Yang Kai tidak mengalami kecelakaan. Tetapi Demon Rache di sisi Blue Plains telah sepenuhnya dialihkan. Semuanya melarikan diri dengan panik. Apa yang terjadi? Lao Ke dan Yin saling memandang. Tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi di sini. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa terlalu memikirkannya. Melihat ras iblis dataran biru melarikan diri ke segala arah, mereka secara alami memerintahkan orang untuk memblokir dan membunuh mereka sementara mereka berdua menatap raja iblis tingkat tinggi yang mencoba melarikan diri. Berbicara secara logis, meskipun jumlah orang di sisi Blue Plain kecil, tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Dalam keadaan normal, mereka mungkin tidak bisa melakukan perlawanan. Tetapi saat ini, kelompok orang ini ketakutan dan tidak berniat untuk bertarung. Di sisi lain, bala bantuan dari pihak Cloud Shadow berada di puncaknya. Jadi segera setelah mereka melakukan kontak dengan mereka, Demon Rache di pihak Blue Plains menderita banyak korban. Lupakan situasi Komandan Iblis dan Komandan Iblis. Bahkan Raja Iblis tingkat tinggi yang telah dicegat oleh Lao Ke dan Yin tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya dalam beberapa pertukaran, tubuhnya berlumuran darah. Ditambah dengan fakta bahwa Boya dengan tenang menembak dari jarak beberapa puluh kilometer. Bahkan jika seluruh pasukan Blue Plains tidak dihancurkan, masih ada beberapa yang bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, Yang Kai melawan Raja Iblis tingkat tinggi. Itu karena dia telah memperhatikan kedatangan Lao Ke dan Yin sehingga dia membiarkan Raja Iblis tingkat tinggi lainnya pergi. Hanya menyisakan yang ini. Kekuatan pria ini tidak buruk dan sedikit lebih kuat dari Lao Ke dan yang lainnya. Tetapi masih terbatas. Ketika dia melihat Yang Kai ingin melawannya 1 lawan 1, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia berpikir, ini benar-benar keberuntungan. Surga tidak akan membiarkanku mati. Menurut pendapat pria ini, tidak peduli seberapa luar biasa kinerja Yang Kai sebelumnya, yayasannya hanya setara dengan Raja Iblis tingkat menengah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yang Kai. Tapi selama dia bisa menangkap bocah ini, dia akan bisa bertahan dan bahkan membantu Yue Sang menaklukkan seluruh Cloud Shadow. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kultivasi manusia di depannya ini memang hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Tetapi kekuatan tempurnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan banyak Raja Iblis kelas tinggi. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan tubuh pihak lain, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, jauh lebih unggul darinya sendiri. Terutama kekuatan fisiknya yang luar biasa kuat, menyebabkan lengannya mati rasa di setiap bentrokan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan keturunan Saint Venerable tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu, kan? Dengan gangguan ini, situasinya menjadi lebih buruk. Yang Kai telah menusuk beberapa lubang ke tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Yang lebih membuatnya takut adalah pria di depannya ini tampak tenang, bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya.